Scan awal mengisahkan Shanghai tahun 1926, tepatnya di atas kapal pesiar. Memperlihatkan tentang kembalinya gadis cantik bernama Mu Wanxing ke China usai kedua orang tuanya bercerai dan adiknya meninggal dunia secara mencurigakan. Mu Wanxing kembali dari Jepang setelah 10 tahun, untuk membawa abu ibunya. Kepulangan Mu Wanxing ini tentunya tidak hanya pulang biasa. Ia berusaha mengungkap fakta yang selama ini mencurigakan akibat perceraian kedua orang tuanya. Setelah menulis surat, Wanxing keluar dari kamar. Namun ia justru meninggalkan sarung tangannya. Ketika berada di tempat makan ia bertemu dengan seorang laki-laki yang sedang bersama pacarnya. Laki-laki itu adalah Tan Xuanlin, jenderal muda pasukan keluarga Tan, dan wanita di sebelahnya adalah sekretaris kepercayaannya. Skein beralih ke kamar. Di sana Tan Xuanlin memergoki sekretarisnya berusaha membuka kopernya yang berisi dokumen rahasia. Mengetahui bahwa sekretarisnya berkhianat, Tan Xuanlin pun membunuhnya. Ternyata kejadian itu disaksikan oleh Mu Wanxing yang kembali untuk mengambil sarung tangannya namun masuk ke kamar yang salah. Melihat hal itu, Tan Xuanlin langsung menangkap dan menyanderanya. Di situ ia mengira bahwa Wanxing adalah orang Jepang sehingga berpikir bahwa Wanxing tidak mengetahui apa yang dibicarakan. Selama di kapal Tan Xuanlin menyanderanya dan mengatakan akan melepaskannya ketika turun dan jika dia mau menurut dan diam. Benar saja. Ketika turun kapal, Tan Xuanlin melepaskan Wanxing. Hingga pertanyaan temannya membuatnya sadar bahwa ternyata Wanxing memahami bahasa China. Dan langsung kembali mencari dan menangkapnya. Ketika berhasil menangkapnya ia menyanderanya kembali dan membawanya ke suatu hotel. Ketika memesan kamar Tan Xuanlin mengatakan bahwa Wanxing adalah istrinya. Dan di sana mereka juga bertemu dengan Panglima Perang Yue Cheng yang merupakan putra dari Su Bojun, yang bernama Su Guangyao. Ketika di kamar, Tan Xuanlin memarahi Wanxing yang bertindak gegabah memencet lift. Ketika satu lift bersama Guangyao. Karenanya Tan Xuanlin memborgolnya di kamar lalu meninggalkannya karena ada suatu urusan. Namun dengan kecerdasan Wanxing ia bisa lolos dan melarikan diri. Tanpa sengaja saat melarikan diri ia salah membawa koper milik Tan Xuanlin. Tan Xuanlin yang melihatnya langsung mengejarnya. Lalu Wanxing melarikan diri dan masuk ke suatu kamar yang ternyata adalah kamar milik Guangyao. Dan hampir ditembak. Namun setelah mengetahui bahwa itu adalah Wanxing, mereka justru berpelukan. Karena mereka dulunya adalah teman masa kecil. Guangyao sebenarnya memiliki perasaan pada Wanxing. Namun keluarganya menjodohkannya dengan saudara tiri Wanxing. Di sana Wanxing menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Dan kemudian Guangyao mengantarnya kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, saudara tirinya merasa sangat kesal ketika melihat Wanxing kembali dengan diantar tunangannya. Ketika Wanxing akan masuk, Guangyao menyadari bahwa tas yang dibawa Wanxing adalah milik Tan Xuanlin. Dan ia pun berusaha membuka isinya. Namun untung saja ketika akan membongkar semua isinya, saudara tirinya datang dan membawa Guangyao turun. Kisah bersambung. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah Guangyao dapat mendapatkan dokumen rahasia milik Tan Xuanlin? Mohon tunggu alur cerita berikutnya. Terima kasih.